Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Ilyasa dari kelas PSD 02. Di sini akan menjelaskan subbab dari bab microprogramming yaitu multicycle computer. Sebelum saya menjelaskan multicycle computer, saya akan menjelaskan tentang single cycle computer terlebih dahulu. Karena sebenarnya multicycle computer itu adalah single cycle computer yang sudah dimodifikasi. Nah, jadi single cycle computer itu berarti ia mengeksekusi setiap instruksi dalam satu cycle. Nah, jika kita lihat pada analogi ini, saat kita menjalankan instruksi load, ia akan mengambil waktu satu clock cycle. Nah, jika kita ingin melakukan instruksi lain seperti store, ia akan mengambil satu cycle lagi, seperti itu. Nah, jadi jika kita lihat pada CPU ini, ia hanya dapat menjalankan satu instruksi pada satu cycle. Nah, misalnya kita melakukan read di instruction memory ini, lalu ia membawanya ke register, ya kan, lalu ke ALU. Jadi instruksi lain nggak ada lagi yang berjalan, cuma instruksi yang ini aja gitu. Nah, jadi untuk menjalankan instruksi pada single cycle ini terdiri dari beberapa step. Nah, pertama itu adalah instruction fetch yang dilakukan pada instruction memory, instruction fetch. Nah, jadi instruction fetch ini dilakukan untuk mengambil instruksi dari CPU atau memori. Nah, tapi instruksinya ini belum diketahui. Untuk mengetahuinya itu kita harus melakukan decode yang dilakukan di register. Nah, jadi dia melakukan instruksi decode. Nah, jadi untuk mengetahui apa instruksi yang dilakukan itu, CPU mengecek opcode yang berhubungan. Nah, setelah diketahui opcode-nya, nah lalu instruksi itu lanjut ke ALU yang akan mengkomputasi instruksinya dengan opcode yang sudah dibaca dari CPU tadi. Nah, jadi dia masuk dari ALU opcode ini, ALU opcode dia masuk ke ALU, lalu instruksinya dikomputasi. Nah, setelah dikomputasi di ALU, ya akan masuk. Nah, ini kita buat dulu ALU. Kita masuk ke data memori yang ditulis dengan mem. Jadi memori ini berfungsi jika ada instruksi load word atau store word. Jadi kita ingin menyimpan atau mengambil, ya. Nah, dari memori. Jadi kayak instruksi lain seperti add atau swap, jadi tidak perlu ada step ini. Nah, lalu setelah step ini lanjut ke step terakhir yaitu write back. Di sini biasanya write back. Nah, write back ini dilakukan untuk menyimpan output ke dalam register. Nah, jadi tapi di diagram ini nggak ada hardware untuk write back kan, tapi bisa kita melihat path-nya di sini, yaitu balik ke register. Jadi sebenarnya kedua hardware ini sama. Jadi disimpan di register. Nah, lalu terdapat yang hal-hal lain yaitu kayak program counter untuk menentukan instruksinya, jalan instruksinya dengan melakukan increment. Lalu di sini ada kontrol juga. Jadi kontrol ini gunanya untuk memberitahu apa yang harus dilakukan kepada register, terus ke ALU, ke mem, ke write back, ke semuanya gitu. Jadi inilah step-step yang dilakukan pada saat melakukan instruksi. Nah, semua step ini dilakukan pada satu cycle. Single cycle ini memiliki beberapa kekurangan, seperti yang pertama ada kompleksitas instruksi yang dapat dieksekusi terbatas. Nah, lalu juga untuk mengakses kedua instruksi dan data dari single memory tidak memungkinkan.
Terus instruksi juga harus dijalankan dalam satu clock, sehingga CPU beroperasi mengikuti waktu eksekusi instruksi yang paling lambat. Kekurangan-kekurangan single cycle tersebut dapat diatasi dengan menggunakan multi-cycle komputer dan pipelining. Nah, multi-cycle komputer ini dapat mengatasi dua kekurangan pertama tadi, yaitu kompleksitas instruksi yang terbatas dan mengakses instruksi dan data tidak memungkinkan. Nah, untuk pipelining dapat mengatasi keterbatasan dalam menjalankan instruksi, yaitu hanya dalam satu clock. Sekarang kita masuk kepada multi-cycle computer. Nah, jadi bedanya multi-cycle sama single cycle itu apa sih? Nah, jadi kan pada single cycle itu, tadi semua step-nya yang ada pada instruksi itu dijalankan dalam satu cycle. Sedangkan pada multi-cycle, setiap step-nya itu dibagi. Jadi setiap step dijalankan dalam satu clock cycle. Nah, itu bedanya. Hal ini dapat mengurangi panjang waktu clock cycle dan juga dapat mengurangi lama waktu instruksi yang dijalankan. Nah, di sini kita dapat melihat prosesor multi-cycle. Cara kita memodifikasi single cycle menjadi multi-cycle, kita harus memodifikasi data path dan control unit. Nah, jadi pada data path, kita memerlukan MUX baru untuk memilih antara instruksi address dari PC dan data address. Nah, jadi kita harus menambahkan MUX ini. Nah, lalu kita memerlukan jalan baru dari memori data ke instruction register. Karena kita memiliki instruction register kan. Jadi di sini jalannya tadi memory data out ke instruction register. Nah, lalu diperlukan juga register tambahan untuk menyimpan operan antara setiap cycle. Jadi kita harus menambah papan tempat penyimpanan sementara ke register file. Jadi register filenya itu diubah jadi 16 kali 16. Dan address-nya pun bertambah dari 3 bit ke 4 bit. Nah, lalu alamat register file 0 sampai 7 itu untuk register storage resource dan 8 sampai 15 itu untuk temporary storage. Nah, lalu kita juga harus memodifikasi control unitnya. Jadi di control unit diperlukan juga instruction register kan untuk menyimpan instruksi yang sudah kita bilang tadi, instruction register. Lalu pada instruction register ini juga terdapat load control, yaitu sinyal IL. Nah, di program counter juga harus ditambah sebuah operasi tambahan, yaitu hold, karena program counter itu hanya menambah ke atas untuk mendapatkan instruksi baru. Nah, operasi tambahan itu menggunakan 2 bit. Lalu juga kita memerlukan hardware tambahan seperti register AB kan. Register AB ini untuk menyimpan nilai register. Lalu ALU out yaitu menyimpan nilai hasil dari kalkulasi oleh ALU. Lalu juga ada memori data register yang digunakan untuk menyimpan nilai yang diambil dari memori yang sedang ditransfer dia, sehingga bisa ditulis ke register file tadi. Nah, jadi sebenarnya step-step saat menjalankan instruksi pada multi-cycle itu sama saja seperti single cycle. Tapi kan bedanya gitu, kita sudah memberikan temporary register, yaitu register sementara, ya kan? Ada instruction register, memory data register, register A, register B, dan ALU out. Nah, instruction register itu yang sudah dijelaskan tadi, yang digunakan untuk menyimpan instruksi yang diambil dari memori. Sedangkan memory data register itu untuk mengambil memori dari data. Nah, lalu register A ini digunakan untuk menyimpan RS dan register B digunakan untuk menyimpan RT. Sedangkan ALU out itu digunakan untuk menyimpankan hasil komputasi yang dilakukan oleh ALU. Nah, jadi step pertama yang dilakukan adalah instruction fetch yang dilakukan pada instruction register.
Nah, di sini instruction register mengambil instruksi dari memori yang didapatkan dari alamat PC yang sudah kita ketahui. Nah, di instruction fetch ini juga kita menginkrementkan program counter dengan 4 sehingga PC dapat bersiap-siap untuk melanjutkan instruksi selanjutnya. Nah, lalu kita lanjut ke instruction decode yang berada pada register. Nah, jadi tadi kan instruksi yang diambil dari memori belum diketahui saat melakukan instruction fetch. Nah, di instruction decode ini kita mencari tahu apa instruksinya itu. Nah, pada instruction decode ini pertama register A akan menyimpan RS, sedangkan pada register B ia akan menyimpan RT. Setelah RS dan RT didapat, sudah disimpan, kita lanjut ke ALU. Nah, di ALU ini kita akan melakukan komputasi dengan instruksi yang sudah diberikan. Karena kan di sini di ALU ini instruksinya sudah diketahui, jadi kita akan melakukan komputasi antara A dan B. Lalu hasil komputasinya itu disimpan di ALU out. Lalu lanjut ke step 4, yaitu adalah memory access. Nah, jadi pada step memory access ini ada 3 hal yang dilakukan tergantung dengan instruksinya ya. Jadi misalnya pada archetype, jadi hasil komputasi ALU yang sudah disimpan di ALU ini akan disimpan di register destinasi, langsung disimpan di register destinasi. Sedangkan pada store word, instruksi store word, nilai pada register B kita masukkan ke alamat memori, yang alamatnya itu adalah hasil komputasi ALU. Lalu jika pada instruksi load word, nilai yang disimpan pada memori, alamat memori yang dari hasil komputasi ALU itu kita simpan di memori data register. Jadi ada 3 instruksi ya, archetype, store word, sama load word. Lalu instruksi yang terakhir adalah write back yang disimpan di register, di sini write back. Nah, jadi pada instruksi write back ini nilai yang ada pada memori data register itu langsung disimpan ke registernya. Nah, step ini hanya digunakan oleh load word saja. Untuk sequential control design kita menjelaskan singkat saja. Nah, jadi kan pada multi-cycle ini instruction decoder itu nggak digunakan. Jadi yang digunakan itu sequential control. Nah, di sequential control ini ada opcode, status bit, control state untuk inputnya. Nah, untuk outputnya ada control word, next state control word. Nah, di sequential control design ini juga berisi register yang untuk menyimpan control state dan juga combinational logic yang untuk menghasilkan control word. Nah, ini control word-nya. Jadi kan sebenarnya hampir sama kayak single cycle, cuma bedanya ada DX, DXAX, BX ini mengganti DAA dan BA. Lalu juga ditambahkan MM kan untuk data path-nya. Lalu untuk sekuensinya sekarang ada IL, PS, dan NS. Nah, IL tadi yang di dalam instruction register itu digunakan untuk mengontrol loading instruction registernya. Nah, lalu PS digunakan untuk mengontrol operasi dari program kontrol. Dan NS memberikan next state dari control state register. Nah, lalu ini encoding untuk data path controlnya. Ya, ini kode-kodenya aja, kayak bisa kode 001 ini untuk melakukan operasi A tambah 1, 0010 untuk A tambah B. Lalu ini kode untuk data path lainnya.
Nah, yang di sini DX, AX, BX-nya. Nah, lalu lanjut ke ini encoding untuk sequence controlnya. Jadi untuk kode 0 dia tidak ngeload, dan untuk 1 dia akan ngeload instruksinya. Nah, itu aja sih gunanya encoding itu. Nah, ini ada perbedaan single cycle data path dan multi cycle data path. Kalau ingin dibaca, di pause saja video YouTube-nya karena tidak ada waktu lagi gitu ya. Itu saja penjelasan saya dari multi cycle komputer. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.